Di video kemarin banyak yang bilang gua bodoh, goblok, tolol dan bahasa hewan lainnya ketika gua nyuruh UMKM tuh bikin website juga selain jualan di marketplace. Padahal gua disclaimer ya, gua nggak nyuruh pindah 100%. Gua nyuruh bikin sales channel baru namanya website. Lu kejarin SEO, syukur-syukur lu buat e-commerce juga di situ. Nggak gua suruh pindah, gue cuman suruh buka sales channel yang baru, tapi diomongin pada kolot, bahkan pakai kata-kata yang kasar. Hari ini gue mau membongkar semua kebodohan komen-komen tersebut di YouTube gue yang kemarin. Kita mau bongkar salah pikir mereka tuh di mana sih? Gue mau bongkar sebenarnya mereka tuh kesalahan berpikir sejak awal. Padahal semua tuh ada solusinya, semua tuh ada caranya dan bisa dicari di Google. Tapi biasa netizen kalau yang nggak puas dengan hidupnya sendiri, pasti tangannya di depan dulu, baru otaknya di belakang. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung buka aja ya salah satu komen atau beberapa komen dari video gue yang kemarin. Coba kita lihat selucu apa mereka. Kalau teman-teman lihat di layar ini, gue udah membuka video saya sendiri. Kemudian saya langsung scroll aja ke bawah ya teman-teman ya. Kita cari video-videonya. Baru scroll 2 detik langsung ketemu video. Saya bacakan ya. Abang ini membuat perbandingan yang bodoh menurut saya. Saya sebagai buyer yang sering belanja online yang nggak mau lah diajak belanja ke website. Ntar pembayarannya aman gak Dadang? Anjay Dadang. Kalau e-commerce kan ada pihak ketiga. Kalau website ya mana ada? Bisa nggak dipercaya seller-sellernya semuanya? Itu masalahnya. Misal beli HP secara online, e-commerce aja masih banyak yang kena tipu. Cuman dikirim dus atau kotak doang. Apalagi belanja via website. Lagian belanja ke marketplace atau e-commerce itu kan memanjakan mata. Banyak yang bisa dilihat dari toko-toko lain juga. Banyak pilihan lah pokoknya. Yang komen ketiga bener. Gue catat yang komen ketiga bener. Itu nggak salah. Yang komen kedua, misal beli HP secara online, siapa yang nyuruh kalian beli HP di website? Gue ngomongin UMKM mana yang jualan HP? Kita nggak ada yang bisa produksi HP, Pak. Makanya videonya dilihat dulu. Kalau kalian mau beli barang-barang seperti itu ya ke marketplace, ya ke toko, bukan ke website UMKM. Itu kalian yang salah. Abang ini membuat perbandingan yang bodoh. Hei, kau yang bodoh sepertinya. Kita lihat berita ya. Nilai transaksi judol di Indonesia diperkirakan mencapai 1.200 triliun pada tahun 2025. Website yang jelas-jelas nggak jelas aja, lu mau deposit ke sana sampai 1.200 triliun jumlahnya. Itu jelas-jelas website scam loh. Demi uang lu mau masukin duit ke sana padahal websitenya juga nggak jelas. Nah itu kan kesalahan berpikir orang Indonesia kan. Jelas-jelas gue edukasi website UMKM punya yang proper. Itu aja pada protes. Sementara judol lu pada deposit ke sana. Maunya apa? Makanya biar terpercaya gue tuh ngedukasi setiap hari teman-teman. Gimana nih caranya UMKM punya website yang proper, yang dilihat dibuka tuh ini pasti bukan scam. Kemudian gimana sih cara mereka punya branding yang bagus, sosial media yang bagus, konten yang bagus, sehingga orang bisa double check dari website ke konten mereka. Jadi orang percaya beli. Mereka juga nggak harus cabut dari marketplace, mereka boleh jualan di Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya, sehingga orang bisa double check. Oh kalau gue beli di website aslinya gue dapat ini nih, gue beli di marketplace gue dapat ini. Jadi orang punya pilihan dan kita punya kemandirian. Suatu saat marketplace-nya goyang, kita masih ada sales channel yang lain. Maksud gue tuh cuman itu. Di dunia yang canggih ini semuanya bisa kalian cari. Misalkan kalian bisa pakai platform website, ada Shopify. Kalau WordPress bisa pakai WooCommerce, dijadiin e-commerce juga bisa. Atau kalian buat landing page aja cukup gitu. Kalau kalian mau sampai ada payment, kalian bisa buka, ada macam-macam. Gue sebut merek aja lah biar nggak kelamaan. Ada Mitrans nih, payment gateway, bisa connect ke Shopify, WooCommerce semuanya. Ada lagi Zendit, payment gateway. Nah pemilik UMKM nih harus ngerti begini-begini, makanya diedukasi. Jadi gimana sih cara gue punya website terus gue punya pembayaran digital, payment gateway yang aman. Jadi customer juga terlindungi, kalian juga terlindungi. Banyak caranya, nggak cuman lu ngetik asal ngetik bodoh dan goblok tapi nggak pernah research. Terus ada lagi komen gue bacain di HP aja teman-teman ya. Ini orang nyuruh bikin website enak banget ngomongnya. Lu pernah ngelola web nggak? Kalau udah pernah, betapa pusingnya menjaga web dari serangan hacker. Halo mas, mas punya teknologi namanya LinkedIn nggak mas? Tolong dicek mas nama saya mas di sana mas. Saya punya usaha website bahkan mas. Saya punya perusahaan website dan saya dulu kerja di US mas. Mas bisa sebut saya pernah kerja dengan big company. Sebut Nike, sebut Apple, sebut Google, sebut Microsoft, pernah sama semua mereka. Saya kerja di US tuh ngelihat realita UMKM di sana. Kalau kalian katain saya bodoh, ada juga yang ngatain bodoh karena nggak apple to apple bandingin SNS lah, jualan part Harley dah dengan UMKM di Indonesia. Mereka awalnya dulu semua UMKM mas. Nih teman-teman gue tunjukin ya, ada satu knalpot namanya SP Concept di US.
punya website juga. Kalau kalian lihat foto-fotonya dibuat di rumah, di garasi tuh lihat. Apa bedanya ini dengan knalpot Purbalingga di sana? Kenapa kita selalu ngomong nggak apple to apple? Semua start dari kecil semua. Google aja start dari garasi. Nah, gua tuh juga pengen teman-teman pengrajin knalpot di Purbalingga sana cuman gak jadi urban legend aja, tapi jadi bisnis yang profesional juga yang bisa mendunia. Katanya mereka juga buat knalpot buat BMW, Mercy dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dituangkan ke website dengan produk yang jelas, produk yang proper. Kenapa gua harus beli knalpot di US kalau orang Purbalingga ternyata bisa buat yang bagus? Tapi gua nggak ngerti belinya di mana. Siapa pengrajin yang bagus? Gimana gue cara carinya? Gue cari di marketplace kan nggak mungkin. Kalau nggak ada sosial medianya, nggak pernah ada artikel yang bahas, lu nggak pernah nge-push itu sendiri, kan nggak mungkin ngerti. Jadi gimana mau naik level kalau kalian masih mental block kayak gitu? Padahal market Amerika tuh yang paling mirip dengan Indonesia. Tipikal orangnya juga mirip. Sukanya ngomongnya berbelit-belit, politik lah, nggak to the point dan lain sebagainya. Hampir mirip. Kalian bisa research kalau nggak percaya. Makanya gue kasih contoh. Ini loh negara yang mirip kayak kita nih jadi negara maju bahkan terkaya loh walaupun udah mau diselip China sekarang. Kenapa kita nggak bisa? Maksud gue tuh gitu dengan pengalaman gue dulu kerja di sana. Makanya buka LinkedIn mas. Terus ada lagi komen yang paling lucu menurut gue teman-teman. Gue bacain lewat HP ya. Dia ngomentarin gue pas gue bahas SEO. Katanya coba kalau pemilik UMKM ngerti SEO. Nah statement itu dia katain kocak sama dia. Behavior orang udah mainan e-commerce bahkan Google search itu udah mulai ditinggalkan karena AI. Waduh nih orang memang keterbelakangan. Pantesan IQ kita rata-rata 78 ya bro. AI itu sekarang indexing website. Lu kalau buka data bahkan traffic dari ChatGPT itu udah nomor 5 di internet. Lu pernah buka data itu enggak? Kita kalau sekarang nge-search apa-apa lewat AI misal ChatGPT atau Gemini, mereka tuh ngindexing website juga. Jadi kalau kalian nggak pernah berusaha buat konten yang nggak keindeks di Google ataupun di AI mau jadi apa? Kita semua dikit-dikit buka Gemini. Gue tunjukin langsung deh. Gue buka Gemini nih. Nah coba gue search Gemini teman-teman. Tolong carikan aku kerajinan tangan dari Bali dong lewat website. Nah langsung keluar tuh mana aja website-websitenya. Tapi nggak ada kan website UMKM kita tuh. Tuh ada nih kerajinanbali.com tuh. Mereka itu ngindexing website sekarang. Tolong dong sadar teman-teman atau research dulu sebelum komen gitu. Gue juga nggak pingin sebenarnya marah-marah begini dan sebagainya. Tapi gue pingin banget ngelurusin mental kalian atau pikiran kalian yang melenceng. Nah sekarang yang terakhir yang perlu dilurusin adalah gimana sih cara kita nggak ketipu kalau beli website. Ini adalah penyebabnya kenapa kita juga ketipu sama website judul. Karena kita selalu diiming-imingin harga yang murah, nggak make sense. Atau bisa kita misalkan top up 50.000 dapat 50 juta kayak gitu dan sebagainya. Kalau ada website kayak gitu yang harganya nggak make sense, terus websitenya nggak jelas, itu jelas scam. Tapi masa sih kita dengan otak yang sepintar ini, kita disebut homo sapien bahkan dulu sampai berevolusi sampai sekarang kita nggak bisa bedain sih website yang scam dan yang asli. Kita nggak bisa double check sih, itu kan gampang banget. Nah itu edukasi yang harusnya dikasih. Cara bedain yang scam gimana, yang asli gimana, double check ke Instagramnya gimana. Jadi kita tuh percaya sama website. Masalah customer service dan lain sebagainya. Nah di sini perlunya UMKM itu juga profesional dalam bidang bisnis. Makanya gue juga selalu edukasi, selain punya branding, website, sosial media, dia juga harus punya perusahaan. Kalau bisa buat perusahaan murah kok. Bisa perorangan, bisa CV dulu, kalau udah ada omset baru jadi PT. Harus juga urusin customer service yang proper. Sediain WhatsApp bisnis buat ada hotline, sediain alamat kantor yang jelas, sediain juga cara returnnya gimana, kalau ada produk bermasalah gimana, refundnya gimana, pakai pembayaran apa. Semua itu bisa dipelajarin teman-teman, dan semua itu udah jalan di negara lain. Mau sampai kapan kita seperti itu? Rely ke satu platform aja. Kalau platform tersebut tiba-tiba memutuskan jualan barang dari China aja, China buang sampah dari sana ke sini, kita mau apa? Kita cuma bisa dilindas kan. Sebelum semua itu kejadian atau kejadian lebih parah lagi, which emang udah kejadian sekarang, saatnya kita berbenah, kita mulai belajar. Gua nggak minta diganti tuh, gua nggak pernah minta. Gua minta kalian buka sales channel baru aja lewat website, minimal buat landing page yang proper, sosial media branding, dan kuatin branding UMKM kalian sendiri. Nah, semoga teman-teman video ini bisa semakin membuka mata kalian. Gimana gue cara mengedukasi kalian, gimana kita bisa melek kalau UMKM itu juga harus punya website di zaman yang AI seperti ini bahkan. Dan terima kasih juga teman-teman udah nonton video ini. Dan gue kasih closing statement yang terakhir ya. Gue nggak minta kalau untuk kita pindah dari marketplace ke website full. Gue cuma minta kita punya sales channel yang baru dengan mindset yang benar, dengan pemikiran yang benar dan sehat. Niscaya UMKM dan pelaku usaha kita bisa semakin maju. Thank you teman-teman udah nonton. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng biar channel gue makin maju.